Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur karena anugerahnya kita semua masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Baik, sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Keisa, dan saya yang akan memandu jalannya acara workshop Bengkel Guru pada hari ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita ada dalam satu acara saat online course yang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital yang akan menunjang pelayanan kita, khususnya kreativitas dalam pelayanan anak. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi begitu maju dengan pesat, dan kemajuan teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan performa pelayanan kita, salah satunya dalam PowerPoint. Selama ini kita sering menggunakan PowerPoint untuk mengajar, tapi mungkin kita belum memaksimalkannya dan hanya untuk menampilkan tulisan atau gambar. Tapi ternyata banyak hal yang bisa kita buat dengan PPT. Salah satunya yang akan kita sama-sama coba sore ini, yaitu teknik animasi dalam PowerPoint. Sangat menarik, bukan? Materi ini akan dibawakan oleh narasumber Guru Injil Michael Sander. Beliau adalah seorang hamba Tuhan di GKI Mangga Besar, Jakarta, dalam bidang pelayanan anak. Sebelumnya, saya menyerahkan kepada narasumber, perkenankan saya memberitahu peraturan selama workshop ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sudah harus mendownload gambar-gambar yang ada di link drive yang sudah dikirim, karena nanti kita akan ada praktik. Jadi, Bapak Ibu yang belum mendownload, boleh di-download sekarang. Yang kedua, tidak ada fitur tanya-jawab langsung dan raise hand selama narasumber menjelaskan. Jadi, jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa lewat chat yang nanti akan kami rangkumkan untuk dijawab di akhir sesi. Yang ketiga, nanti akan ada breakout room atau pembagian kelompok. Jika ingin bertanya pada sesi tersebut, bisa lewat chat yang akan langsung dijawab oleh masing-masing PIC. Baik, kita akan langsung membuka acara ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Bu Ana. Oke, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena ketika Tuhan memberikan kepada kami tugas pelayanan, Tuhan juga memberikan kepada kami bekal-bekal kemampuan. Ketika kami mengalami kesulitan di dalam pelayanan, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada hal yang mustahil yang Tuhan sudah assign kami, tugaskan kami yang tidak bisa kami kerjakan. Tuhan akan memberikan kami kemampuan, dan pada hari ini kalau kami boleh belajar dari Michael Sander, kami bersyukur Tuhan sudah menyiapkan dia, memberikan hati untuk membantu kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami terbatas dengan situasi virtual ini dan juga jumlah peserta yang mungkin tidak ideal. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan saja yang menolong supaya semua boleh mendapatkan berkat dan kami semua boleh menyampaikan, menyalurkan semua berkat Tuhan, firman Tuhan dengan lebih jelas kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami serahkan waktu ini dan hal-hal yang tidak dapat kami kendalikan, biarlah Tuhan saja yang mau menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Terima kasih Michael. Ibu Ana, silakan Bapak Michael Sander. Oke, selamat sore saudara-saudara semuanya. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Mungkin ada yang sudah jumpa 2 kali begitu ya, atau ada yang baru pertama kali. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama coba belajar beberapa hal dari PowerPoint. Saudara-saudara, PowerPoint itu salah satu Microsoft Office ya, bagian Microsoft Office yang menurut saya sangat luar biasa. Dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan khususnya dalam menyampaikan sebuah informasi. Dan salah satunya adalah menyampaikan firman Tuhan. Ya, tapi kebanyakan memang kita tidak atau belum tahu atau tidak mengerti bagaimana memaksimalkannya. Saudara, saya mengajar sekolah minggu udah sekitar 20 tahunan, 20 tahun lebih gitu ya mengajar. Dan
saya mencoba untuk hal-hal baru, dan salah satu yang saya coba adalah PowerPoint ini, gitu ya. Bagaimana membuat cerita yang bisa bergerak. Kalau selama ini dulu-dulu hanya menggunakan gambar, ya, wayang. Kalau mungkin saudara yang menggunakan SSM gitu ya, menggunakan wayang lalu kita mainkan gerakan. Tapi lama-lama kayaknya anak-anak kurang menarik gitu ya. Anak-anak sekarang itu semuanya pegang gadget, mereka bisa nonton video, mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada gitu dengan menarik cerita-cerita yang bisa gambarnya bergerak seperti itu. Lalu saya mikirkan bagaimana ya membuatnya gitu. Nah, akhirnya saya gunakan PowerPoint itu. Saya gunakan untuk membuat gambar-gambar itu bergerak dan ya itu membantu gitu ya buat anak-anak lebih konsentrasi. Tuh anak-anak mau mendengarkan sharing dari beberapa rekan juga yang menggunakan hal ini membantu konsentrasi. Nah, sore hari ini kita akan coba beberapa hal. Saudara, apa yang kita coba pelajari sore hari ini yang saya bagikan, yang nanti dibagikan oleh teman-teman juga, ini adalah prinsip-prinsipnya, prinsip dasar. Ya, saudara, jadi jangan berharap setelah ini saya pasti ahli jago. Enggak ya, saudara. Pertama, apa yang disampaikan ini prinsip-prinsip dasar. Saudara harus kembangkan. Kenapa hanya kok cuma prinsip dasarnya aja? Karena waktu kita sangat terbatas, nggak lama begitu ya. Lalu yang kedua, saudara harus menggunakan dan terus melatihnya. Kalau enggak, ya susah begitu ya. Jadi setiap kali kalau saya membawakan pelatihan, saya selalu mengajarkan prinsipnya. Kenapa? Karena saya mau orang-orang, rekan-rekan teman-teman yang saya ajar, yang saya latih itu berkembang gitu ya. Saya tidak memberikan bahan jadi yang langsung bisa digunakan. Kenapa? Karena kalau saya memberikan bahan jadi, begitu bahan itu sudah habis, udah selesai. Terus saudara nggak tahu lagi mau bagaimana ya, udah habis nih, minta lagi begitu ya. Jadi yang saya sampaikan adalah prinsip dasarnya, saudara kembangkan sesuai dengan konteks saudara-saudara, sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara. Nah, apa yang kita pelajari hari ini pun tidak terbatas hanya untuk misalnya menyampaikan firman Tuhan di sekolah minggu. Gitu ya, ada beberapa teman juga yang menggunakan untuk presentasi akhirnya di kampusnya, ada yang menggunakan ini juga untuk presentasi di bisnisnya bahkan ya. Jadi apa yang kita pelajari ini, saya mau mengajak kita ambil prinsipnya dan kita gunakan ini untuk kebutuhan konteks setiap kita, khususnya dalam pelayanan anak menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap seperti itu. Nah, saudara-saudara, memang hari ini jumlah pesertanya itu sangat banyak gitu ya. Kalau dari pendaftaran kemarin itu ada 1.000 lebih. Tapi hari ini baru yang sampai sore jam ini yang masuk 500-an begitu ya. Dan ini sangat banyak. Nah, nanti kita akan breakout room dibagi-bagi. Ada beberapa teman-teman yang akan membantu saya untuk menyampaikan materi juga. Apa yang saya sampaikan di dalam setiap room nanti dan juga teman-teman itu semuanya sama gitu ya. Saya kemarin sudah sampaikan materi-materinya, saya sudah briefing, saya sudah persiapkan. Jadi di dalam setiap room nanti itu apa yang dipelajari itu semua sama. Jadi saudara berharap saudara bisa mengikuti dengan baik dan saudara kalau ada yang belum download mungkin bisa download dulu dari Drive beberapa gambar-gambar yang akan nanti kita gunakan ya. Saudara seperti itu dan kalau bisa saudara mengikuti dengan mempraktekkan. Kalau saudara hanya mendengar, jadinya bosan gitu ya. Jadi kalau bisa praktek sama-sama. Nah, saya mau share screen beberapa hal yang nanti akan kita coba buat dan coba kita lakukan ya. Saudara di dalam PowerPoint itu banyak sekali fitur-fiturnya. Ya, kita bisa buat film, kita bisa buat file GIF, kita bisa buat edit gambar, kita bisa buat juga animasi-animasi dan banyak hal gitu ya. Tapi sore hari ini kita spesifik khusus hanya belajar tentang animasi di sini. Ya, nanti animasi apa saja sih yang kita bisa gunakan gitu, bagaimana menggunakannya. Beberapa contoh yang saya buat begitu ya. Ini salah satu juga yang saya sampaikan untuk cerita. Ya, saudara kalau tahu ini cerita tentang seorang lumpuh yang dibawa teman-temannya begitu ya. Saya ambil gambar ini, ada yang saya ngambil dari SSM, ada yang memang saya ambil dari internet. Ya, ini semuanya menggunakan animasi yang ada di PowerPoint.
saudara. Ini membuat penggambaran kita itu lebih jelas, lalu lebih menarik karena ini bergerak, ya. Sekarang apa-apa semuanya anak-anak video, apalagi di masa-masa pandemi ini, sekolah pun menggunakan pengajaran dengan video, begitu ya. Kalau kita hanya menggunakan gambar yang still, mungkin membuat anak-anak bosan atau kurang menarik seperti itu. Ya, tapi ya bukan berarti harus seperti ini, enggak. Ini adalah hanya salah satu metode yang kita bisa gunakan. Nah, saudara-saudara ya, ini semua animasi yang digunakan itu dari PowerPoint, gambar GIF di atas itu ada GIF ya bergerak, itu pun bisa dibuat di dalam PowerPoint seperti itu. Nah, nanti ini kita nggak akan buat ini hanya contoh gitu ya, tapi kita akan coba belajar tahap demi tahap gitu ya. Misalnya saudara mau buat background, nanti kita akan buat coba ini. Ini salah satu bentuk animasi yang sederhana. Lalu bagaimana kita membuat seperti ini, ya, bola bowling jatuh, lalu gelinding. Lalu ini yang lebih agak ribet lagi, nanti kita akan coba buat ya tentang manusia berdosa. Manusia berdosa, setiap kita adalah manusia yang berdosa dan setiap kita ini harusnya dihukum karena keberdosaan kita, seperti itu ya. Firman Tuhan berkata upah dosa ialah maut. Tapi kita bersyukur kita mempunyai Allah yang mengasihi setiap kita, gitu ya. Allah yang mengasihi kita, mencintai kita, sehingga Dia mau datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa setiap kita. Sehingga setiap kita ini punya kesempatan sekarang untuk diselamatkan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Ya. Tapi kalau kita berkata, saya tidak butuh Tuhan, saya bisa hidup sendiri dan lain sebagainya, maka kita tidak. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana membuat hal ini. Ini yang masih yang sederhana-sederhana, begitu. Ini kita belajar prinsip-prinsip dasarnya, dan nanti saudara kembangkan. Oke, saya stop share. Oke, nah. Saudara, itu yang akan kita coba. Jadi berharap saudara bisa mengikuti, bisa mempraktekkan juga, ya. Dan nantinya bisa menggunakan ini di dalam pelayanan saudara-saudara, khususnya misalnya di sekolah minggu, juga di sekolah, gitu ya. Di sekolah juga bisa gunakan hal-hal ini, ya. Dengan PowerPoint kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Nah, saudara, karena memang waktu terbatas, nanti kita dalam breakout room kurang lebih 55 menit, ya. Jadi memang nanti tidak bisa terlalu banyak berinteraksi, saudara akan bertanya kalau mau ada kesulitan bertanya lewat chat dan berusaha dijawab di chat itu gitu ya sebisa mungkin. Tapi kalaupun sampai misalnya saudara tidak mengerti, waduh ini bagaimana ya, saudara bisa hubungi saya begitu. Nanti saya akan tuliskan nomor WA saya dan juga yang lain gitu ya. Di chat nanti di bagian akhir saya akan taruh, mungkin kalau saudara membutuhkan, saudara bisa hubungin saya, dan kalau misal saudara mau mendalami lebih lagi, ya saudara kita bisa adakan lagi yang lebih advance lagi, seperti itu. Mungkin ini pengantarnya, kita nanti akan sama-sama breakout room, gitu ya. Oke. Yang mimpin, Rafael? Ya, terima kasih Pak Michael untuk sharing materinya. Sekarang kita akan membagi masing-masing dalam kelompok. Di situ kita akan praktek bersama-sama, di mana setiap kelompok akan ada PIC. Silakan host untuk membagi room-nya. Ini ada link-nya ya, untuk di-download dulu. Oke, saudara yang belum download, bisa download. Ya. Itu sama seperti yang tadi. Ya, kalau misalnya saudara sekarang lagi Zoom-nya menggunakan laptop, mungkin bisa beralih dulu sebentar, ya, beralih dulu ke handphone supaya laptopnya bisa digunakan untuk coba praktek seperti itu. Ya. Oke. Ya, silakan host untuk membagi kelompok. Nah, saudara yang pertama kita lakukan adalah kita mau buat, nah ini gambar ini sebenarnya terpisah ya. Kita mau buat gambar kincir ini berputar, saudara. Ya, kita akan belajar. Kita siapkan, buka PowerPoint-nya. Saudara buka PowerPoint-nya. Ya, sampai ada kosong.
Oke. Sudah ya? Sudah buka PowerPoint-nya ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita mau insert picture. Nah, beda Microsoft kadang-kadang ada yang berbeda. Ya, kalau di sini insert picture this device. Kita mau masukkan gambar yang saudara-saudara sudah download, gitu ya. Jadi insert picture this device, kadang-kadang ada Microsoft yang tulisannya My PC. Ya, berbeda. Jadi silakan lalu cari gambarnya saudara-saudara itu ada di mana? Yang tadi di save. Ya, silahkan yang tadi saudara-saudara sudah download, itu taruhnya di mana. Lalu cari gambar yang namanya kincir angin. Ya, kincir angin. Oke. Kincir angin. Nah, kalau sudah, jadi insert picture this device atau my PC. Gitu ya. Lalu cari tadi gambarnya di mana. Ada beberapa cara memasukkan gambar. Salah satunya adalah insert, itu yang saya ajarkan. Yang satu lagi, kalau sudah biasa gunakan ini, drag and drop. Kan tadi gambarnya kecil ya. Silahkan diperbesar, supaya perbesarnya itu simetris, lebar dan panjangnya, ambil yang sudut. Ya, yang sudut. Kalau yang pinggir, dia jadi melebar. Oke, jadi yang sudut diperbesar. Nah, saudara perhatikan, ini kincirnya ini ada background-nya. Ya, ada warnanya nih, abu-abu. Kita akan belajar satu hal. Di PowerPoint, kita bisa menghilangkan satu warna atau beberapa warna. Nah, ini saya mengajarkan, gitu ya. Jadi, supaya kalau saudara ngambil gambar dari Google atau dari mana yang ada background-nya, jangan takut. Kita bisa hilangkan. Mungkin saudara nggak butuh itu background-nya. Saya nggak mau nih, kan aneh ya, misalnya kincir ini kita mau pasang, lalu kita mau jalanin, kok ada kotaknya, jelek gitu ya. Atau kincir ini mau diputar seperti tadi, ada kotaknya kan jelek, nggak bagus. Jadi background-nya kita hilangkan. Caranya bagaimana? Diklik gambarnya, ya, lalu pilih format. Sudah. Nah, ada dua cara. Perhatikan ya, ada dua cara. Yang pertama, kalau background-nya warnanya cuma satu, misalnya biru, merah, atau abu-abu, saudara-saudara bisa pilih color, lalu di bawah itu ada set transparent color. Pertama pilih format, lalu pilih color. Color-nya itu posisinya nggak selalu ada di kiri, mungkin ada yang ada di kanan karena Microsoft-nya versinya berbeda. Ya, lalu pilih set transparent color. Nah, lihat ini mouse-nya berubah. Jadi kayak gambar ada garisnya, ada panahnya. Diklik di warna yang kita mau hilangkan. Klik. Dia hilang. Seperti itu. Ya, lihat ya, abu-abunya hilang ya. Abu-abunya hilang. Kalau tadi kan ada warna abu-abunya nih. Ya, color, set transparent color, diklik. Oke. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua, nggak perlu ikutin, nggak apa-apa. Saya hanya memberitahu, kalau misalnya, wah, saya mau hilangkan nih warnanya yang warna abu-abu sama warna merah nih, saya nggak suka sama warna merah misalnya. Kita pilihnya remove background. Oke? Kita pilihnya remove background. Jadi klik gambarnya, format, remove background. Perhatikan di sini ada tambahan warna ungu. Ungu ini artinya yang warna ungu akan hilang. Ya, yang warna ungu akan hilang. Nah, kan kita mau hilangkan warna merah. Warna oranye-nya mau tetap ada, padahal ini ada ujungnya hilang. Lihat di sini ada mark area to keep sama mark area to remove. Kita mau keep nih yang warna orange. Jadi mark area to keep diklik. Diklik. Nah, lihat ada pensilnya. Lalu yang mau dipertahankan
klik, drag. Jadi ada kayak garisnya. Klik, ditahan kliknya, lalu digeser mouse-nya. Ini, kita mau tahan, mau tetap pertahankan warnanya. Tetap berubah jadi biru. Nah, warna merahnya saya mau hilangin. Berarti pilih yang mark area to remove. Nih, saya mau hilangin yang merahnya. Hilang. Setelah selesai, keep change. Ya, keep change. Kalau nggak jadi, discard. Keep change, hilang merahnya. Oke? Tapi karena hari ini, sekarang kita mau kincirnya tetap bagus. Gitu ya. Kincirnya tetap bagus. Oke. Nah, udah jadi seperti ini. Sekarang, kincirnya kita mau kasih tangkai. Mau ada tangkainya nih, yang seperti tadi di gambar saya. Ya, di gambar saya ini ada tangkainya nih. Ya, ini cuma tambahan background aja, sudah bisa cari. Kita insert shape. Insert shape, ya, insert shape, pilih gambar kotak, rectangle. Bebas sih, mau rectangle, mau ininya apa, rectangle rounded corner boleh. Lalu klik, tahan, drag turun ke bawah. Nah, jadi tongkatnya. Oke, tapi kan tongkatnya nggak mau di depannya nih, harusnya di belakang. Ya, boleh klik tongkatnya, lalu klik kanan, lalu send to back. Atau klik kincirnya, klik kanan mouse-nya, lalu bring to front. Oke, nah ini ya, ini cuman ini aja ya, ngedit-ngedit gambar di PowerPoint. Beberapa hal yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang kita buat animasinya. So, diklik di gambar kincirnya, lalu pilih animation. Pilih animation, ya. Lalu add animation. Oke. Saya akan jelaskan sedikit di bagian ini. Saudara, animasi di PowerPoint itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama entrance, pada umumnya orang gunakan entrance. Biasanya animasi-animasi yang digunakan entrance. Lalu yang kedua emphasis. Emphasis itu jarang yang gunakan, tapi masih cukup banyak lah. Emphasis itu penekanan. Misalnya kita mau menekankan satu kata, satu kalimat, atau sebuah gambar. Kita gunakan emphasis. Lalu yang ketiga ada exit. Exit itu mau ngilangin, gitu ya, ngilangin tulisan, ngilangin gambar. Lalu motion pad. Motion pad itu pergerakan. Yang hari ini kita kan banyak gunakan adalah motion pad, yang sangat jarang orang gunakan. Ya. Nah, kalau mau buat kincir ini muter, bagaimana? Kita gunakan emphasis. Add animation, emphasis, spin. Kincirnya berputar. Oke. Ya. Nah, sekarang kincirnya ini kita mau buat karena nanti misalnya jadi background atau selama kita ngomong kita mau nih kincir ini muter terus. Gitu ya. Kita mau kincir ini muter terus. Kita bisa ganti. Kita bisa buat dia muter terus. Bagaimana? Diklik gambar kincirnya, lalu saudara, sebelumnya ini dimunculin dulu. Ya, di atas itu ada yang namanya animation pane, panel animasi. Itu dinyalain dulu. Jadi di kanan itu akan muncul seperti ini. Ya, kalau sudah muncul, sudah biarkan. Kalau belum muncul, cari yang namanya animation pane, panel. Pane, ya, P-A-N-E. Diklik, nyalakan. Jadi sebelah kanan ada ini. Oke, saya berharap sudah. Kemudian, kita klik gambar segitiga ke bawah, atau titik 3, tergantung versi Microsoft-nya. Ya. Kemudian, effect option. Oke. Kemudian, effect option. Nah, saudara-saudara di sini ada 2 tab lagi, yaitu effect dan timing. Effect itu ada misalnya, wah, saya maunya nih
dia muternya itu berlawanan jarum jam. Boleh, saudara tinggal ganti. Ya, tapi karena bentuk kincirnya seperti ini, ya ini bisa berlawanan, bisa searah. Biasanya berlawanan begitu ya. Saudara bisa ganti berlawanan atau tetap sama. Nah, untuk membuat dia muter terus, pilih timing. Lalu di sini ada tulisan repeat. Repeat-nya diganti until end of slide. Oke. Nah, sepanjang slide kita belum berubah, ya, sepanjang slide kita belum berubah, dia akan muter terus. Saudara bisa coba pencet F5 itu, atau di bawah ini ada tulisan slideshow, lalu diklik. Dia akan muter terus. Sepanjang kita ngomong, sepanjang slide-nya belum berubah, dia akan muter terus. Oke. Oke. Silakan ya, dicoba ya. Nah, dia muter terus. Sudah ya. Nah, ini yang sederhana dulu, gitu ya. Ini yang simple dulu, jadi muter terus. Saudara, nanti saudara bisa coba. Misalnya, saya mau kincirnya lebih cepat muternya. Nah, ini dimainkan di duration. Diklik kincirnya, lalu diatur durasinya. Semakin kecil, dia akan semakin cepat. Nih ya, saya coba kasih lihat. Cepat. Semakin angkanya besar, maka dia akan semakin lambat. Lambat. Misalnya, saudara bilang begini, aduh saya maunya begitu saya F5 atau di slideshow, dia langsung muter. Kalau ini kan harus diklik dulu nih. Klik, baru dia muter. Saya maunya langsung. Ini, startnya, pilih on click, with previous. On click itu tunggu diklik, baru animasi jalan. With previous itu bersamaan dengan animasi sebelumnya, animasi ini berjalan. After previous adalah setelah animasi sebelumnya sudah selesai, baru animasi ini akan berjalan. Ya, untuk konteks ini with previous. Begitu di slideshow F5, dia langsung jalan. Oke, sudah ya. Ini cuma satu animasi, sederhana. Oke, saudara. Saya berharap saudara bisa mengerti, menangkap, ingat, karena animasi ini akan kita gunakan di selanjutnya. Saya akan mengulang, dan terus mengulang. Gitu ya. Dalam setiap latihan saya berusaha untuk mengulang beberapa hal yang saya sudah sampaikan supaya lebih bisa mengerti. Ini Oke. yang ada pertanyaan, Ya. bagaimana membuat efek kincirnya dari cepat jadi lambat? Oke, dari cepat, main di durasinya. Diklik gambar kincirnya, lalu di sini ada durasi. Di kanan, di sini ada durasi, atau misalnya kalau nggak muncul, ya, saudara bisa klik di sini, tanda panah bawah, lalu pilih di effect option, ya, di timing, ini durasi lagi sama, ya, siapa tahu di atas nggak muncul, bisa seperti itu ya, durasinya fast, very fast, extreme slow, saudara bisa coba. Oke. Ada yang tanya bagaimana caranya menghilangkan background, mungkin nanti pas lagi itu ya. Oke, oke, background ya. Nanti ada lagi ya. Nanti kita lewatin dulu ya. Oke. Selanjutnya ya, kita masuk ke yang kedua. Saudara, kita akan buat memunculkan efek dari cepat terus lama-lama melambat. Saudara, kalau di PowerPoint tidak bisa seperti itu. Yang bisa adalah begini. Nanti mau nyampe di akhir, dia lambat. Itu ada. Saudara nanti bisa pilih, diklik gambar kincirnya, lalu diklik tanda panah ke bawah, efek option. Nah, di sini lihat, di sini ada smooth end, bounce end, smooth start. Nah, saudara boleh coba di situ mainkan. Oke? Silakan saudara coba di situ. Saudara nanti bisa melihat bahwa dia nanti ada satu waktu dia melambat seperti itu ya. Jadi silakan explore di sana. Saudara jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya. Saya juga selalu mencoba begitu ya. Kayak belajar saya Adobe gitu, Premiere, After Effects,
bikin animasi, coba dengan yang lain. Saya coba sendiri, saya coba belajar sendiri otodidak. Ya, oke. Semoga ini bisa menolong. Kita lanjutkan ya, saudara, nanti waktunya nggak cukup. Nah, sekarang kita akan buat animasi yang bola bowling ini. Jatuh, lalu digelinding. Nah, kan kalau tadi kita cuma belajar spin. Sekarang kita akan gabungkan beberapa animasi. Oke, sekarang kita buat slide yang baru. Di kolom yang kiri, klik kanan, new slide. Oke. Sekarang kita mau buat dulu ininya nih, baloknya nih ya. Kita buat baloknya, kita buat yang sederhana aja, nggak perlu bagus-bagus. Untuk panduan kita aja. Insert, tadi kita udah belajar ya. Insert, lalu shape. Shape. Silakan diklik, ditahan kliknya, lalu di-drag. Nah, buat yang berdiri dulu. Oke. Lalu kita buat lagi yang miring. Insert lagi, shape lagi. Kita buat yang miring. Oke, wah ini nggak miring ini. Bagaimana? Nah, kita buat dulu seperti ini. Lalu, saudara kalau diklik ini ada tanda kayak panah muter nih ya. Diklik, tahan, nah dia bisa muter. Oke, dia bisa muter. Saudara, diklik gambarnya, lalu dicari nih panah ini nih. Itu ada yang bentuknya titik kuning. Ya, Microsoft Office yang berbeda, itu tandanya titik kuning. Diklik, lalu, nah ini diputar. Oke, bisa diputar, miringin. Kegedean nih, dikecilin. Kurang panjang, dipanjangin. Wah, terlalu miring. Kurang landai. Lah, ya. Silakan saudara atur. Ya, nggak usah rapi-rapi. Gitu ya. Ini cuma buat penanda nanti bola bowlingnya gelindingnya kemana. Oke, sudah? Kalau boleh, kalau nanti saudara kalau misalnya ada yang sudah selesai gitu ya, saudara bisa kasih jempol gitu ya, supaya saya bisa tahu. Oke. Sambil nunggu, apa mau nanya, menjawab pertanyaan yang menghilangkan background? Oke, ya. Ibu Ana itu ada yang tanya, mungkin apa ada orang yang lagi nunggu waiting ya, Bu Ana. Itu di room, di main room sepertinya 100-an. Ada yang chat. Oke, saudara bagaimana menghilangkan background? Saudara bisa sebentar ya, saya contohkan picture yang lain. Oke, ini contoh aja ya. Menghilangkan background, tadi ada yang nanya, misalnya ini, kita mau hilangkan nih warna birunya nih. Kita nggak butuh nih warna biru. Diklik, lalu pilih format. Setelah pilih format, lalu color. Kalau hanya satu warna yang mau dihilangkan, pilih color, lalu cari set transparent color. Cari set transparent color. Di semua versi Microsoft itu ada. Cuman memang di tempatnya kadang-kadang berbeda. Color-nya ada di sebelah kanan, set transparent color-nya ada yang di atas, beda-beda. Lalu diklik di warna yang mau dihilangkan. Hilang. Kalau warna yang mau dihilangkan lebih dari satu, klik gambarnya remove background. Yang warna ungu ini akan hilang. Nah, lihat sepatunya juga hilang ternyata. Kita mau sepatunya tetap ada. Berarti kita harus ubah, edit. Kita pilih mark area to keep. Nah, berubah jadi pulpen. Nah, ditandain. Ditandainnya diklik lalu drag. Diklik, tahan, lalu geser. Nah, tuh. Udah nggak ungu lagi. Ya. Lalu keep change. Nah, ini belum rapi ya. Tadi nggak rapi saya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Cepatnya. Oke? Sudah ya? Kita sudah buat begini. Sekarang kita mau buat animasi untuk bola bowling. Silakan sekarang insert picture. Bola bowlingnya dimasukkan dulu. Insert picture. Tadi kita sudah belajar. Silakan dimasukkan bola bowlingnya. Insert. Oke, diatur besarnya, jangan terlalu besar. Boleh sih kalau mau besar, mau kecil. Oke, ya. Sudah dimasukkan bola bowlingnya. Nah, sekarang kita kan maunya begini, bola bowlingnya sebelumnya nggak kelihatan. Saudara perhatikan,
yang warna putih ini adalah lembar kerja kita yang nanti akan ditampilkan waktu kita slideshow atau F5. Di luar dari putih-putih ini, yang abu-abu ini, semua hal yang di luar putih-putih ini tidak akan terlihat. Seperti itu ya. Misalnya saudara bilang, loh, saya punya semuanya putih ini. Nah, saudara-saudara bisa atur di bawah sini. Ini nih ya, di bawah kanan itu ada zoom. Nah, ini kan jadi besar ya. Nah, lembar kerjanya mau sebesar apa, ini diatur di bawah kanan. Oke, ya bisa diatur seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau bola bowlingnya ini nggak kelihatan dulu. Saudara bisa lihat di kiri sini. Nah, ini yang ditampilkan nanti waktu F5 atau slideshow. Saya geser nih ya, saya keluarin dari lembar kerja kita. Di sebelah kiri nggak kelihatan. Artinya, nanti kalau di F5, itu tidak akan terlihat di awal. Oke? Nah, sekarang kita buat animasinya. Silakan bola bowlingnya dikeluarkan dulu dari yang putih-putih ini. Kalau misalnya putih-putihnya ini terlalu besar, saudara bisa zoom out di bawah kanan, diatur. Ya, atau ini digeser. Ya, seperti itu. Oke. Sudah di luar. Sekarang animasinya adalah begini. Saudara, setiap saudara mau buat animasi cerita, saudara harus sudah tahu dulu. Oh, nanti saya mau masuknya orangnya seperti ini nih. Atau, oh, bola bowlingnya ini nanti saya mau jatuh, lalu dia gelinding, bukan merosot. Atau orangnya nanti dia masuknya lompat-lompat. Saudara harus sudah tahu dulu ya, alurnya, animasinya seperti apa. Ya, supaya kita gampang buatnya. Nah, sekarang kita mau buat bola bowling ini jatuh, lalu gelinding. Klik gambar bola bowlingnya, lalu pilih animation, karena kita menggunakan animation, lalu add animation. Saudara, usahakan biasakan selalu add animation. Tidak menggunakan yang di sini. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada beberapa animasi, misalnya animasi bola bowling ada 3. Pertama kita klik di sini. Lalu kedua kita klik lagi di sini. Apa yang terjadi? Animasi yang pertama itu hilang. Ya. Jadi kita selalu gunakan add animation. Add animation, kita mau buat bola bowlingnya jatuh. Kita pilih paling bawah, nanti more motion pad. Add animation, more motion pad. Oke, nah di sini banyak sekali. Saudara ya, saudara bisa gunakan ini, saudara nanti bisa coba-coba, silakan. Kreasi sekreatif mungkin, seimajinatif mungkin. Tapi sekarang kita mau buat bola bowlingnya jatuh, berarti kita pilih yang down. Kita pilih down. Oke. Oke, saudara, titik hijau adalah start. Titik merah adalah stop. Oke. Jadi, kalau startnya di sini, bola bowlingnya stopnya di sini. Sekarang kan kita maunya bola bowlingnya stop jatuhnya sampai ke sini. Jadi, merahnya, kursor kita deketin ke titik merah, diklik, lalu tahan, drag, sampai ke tempat di mana kita mau bola bowlingnya itu jatuhnya di mana. Lepas. Nah, titiknya bergeser. Sudah? Kalau kita play F5 atau slideshow, lalu kita klik, dia jatuh. Nah, kita kan lihat, aduh, bola bowling masa jatuhnya lambat banget gitu ya. Kan nggak lambat ya. Ini slow motion gitu ya. Nah, silakan saudara atur durasinya. Ya, mau secepat apa. Atau mau lambat juga nggak apa-apa sih. Bebas ya. Oke. Nah, sekarang habis bola bowlingnya jatuh, dia gelinding ke sini. Kita masukkan animasi yang kedua. Klik bola bowlingnya. Ya. Klik bola bowlingnya, lalu pilih add animation lagi. More motion pad. Nah, ini kan bola bowlingnya jalan ke kanan. Berarti pilihnya right. Cari right. Add animation, more motion pad, lalu right. Oke, nah saudara perhatikan di sini ya. Waktu kita sudah add, dia garisnya munculnya kok di atas ya, bukan di bawah. Kita harus atur. Oke, garisnya diklik. Nih lihat ya, kursornya berubah nih ya, kalau udah pas di garisnya. Kayak berubah jadi kayak tanda plus. Ya, diklik. Klik, tahan, lalu geser, drag. Nah, sampai seperti ini nih kelihatan. Geser
sampai yang satunya itu titik yang merah itu nempel sama titik yang hijau itu nempel sama yang merah. Lepas. Hijau nempel sama yang merah sebelumnya. Lalu yang merah ini kita geser ke bawah. Ya, kan dia mau gelinding nih. Ya, ke bawah. Klik, drag sampai bawah. Udah. Oke. Kalau kita F5 play, klik, kok dia berhenti ya? Nah, nanti kita ada yang kita harus atur. Nah, tapi merosot, bukan gelinding, gitu ya. Nah, yang pertama, kok tadi dia berhenti? Tadi saya ada sampaikan di awalnya tentang start ini. Berarti animasi yang kedua, sesudah klik animasi kedua, pilihnya startnya bukan on click, tapi apa? After. Setelah animasi yang pertama turun, Michael, saya ya, ke main room dulu ya. ya, Saya tinggal dulu ya. Ya, setelah animasi yang pertama turun itu selesai, animasi kedua langsung otomatis berjalan after previous. Oke. Jadi kalau kita play, sekali klik, dua animasi berjalan. Oke ya. Nah, sekarang kita mau buat dia gelinding, bukan merosot. Diklik dulu gambarnya. Lalu add animation, tadi spin di mana? Tadi muter itu kincir di emphasis. Berarti klik yang spin. Oke. Nah, kita mau dia muter bersamaan, betul ya? Bersamaan dengan animasi waktu dia turun nih, waktu dia miring nih, merosot nih. Berarti di sini startnya bukan on click, bukan after previous, tapi with previous. Kalau after previous, apa yang terjadi? Muternya, spinnya, gelindingnya nanti setelah nyampe di bawah. Nah, kalau kita play, sudah gelinding. Oke? Nah, ini ya. Jadi ada 3 animasi. Di dalam satu bola bowling ini, satu gambar, ada 3 animasi. Yaitu down, right, dan spin. Oke. Nah, saudara, ini cara menambahkan animasi-animasi. Oke. Semua sudah mencoba bisa? Bisa ya? Oke. Oke. Sudah, apakah ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang terakhir yang akan kita coba. Ini ada beberapa hal lagi yang akan kita pelajari. Kita akan buat yang ini. Sudah ya. Kita akan buat yang ini. Yaitu tadi gambar orang berdosa, jalan, lalu masuk ke api, neraka dihukum, ya Tuhan mengasihi kita, dia datang ke dalam dunia, sehingga setiap kita punya ini. Oke, kita akan buat ini. Sebentar, apakah ada yang bertanya? Harusnya ada add animation. Sebentar ya. Saya coba lihat dulu yang dimaksud. Open file, sebentar ya. Oh, ini ya Mac ya. Ini Mac ya. Oke. Animation panel. Nah, ini pilihnya di sini aja. Ini pilihnya di ini, emphasis. Sorry ya. Animation panel. Oke. Kayaknya kalau yang Mac itu siapa nih? Fanny. Iya. Mac itu memang agak beda. Saudara bisa langsung klik aja langsung gitu ya. Pilihnya right. Nah, ini kalau yang Mac itu kan ada pet animation ya, pilih di situ. Saudara nggak usah add animation, langsung aja. Kayak Mac kayaknya harusnya bisa sih, langsung, nggak ketimpa. Ini kan, ini kalau saya lihat di animation panelnya itu, ini ya, semuanya ada ya, satu ya. Silakan dicoba. Oke. Oke ya, sebentar ya, saya close dulu. Nah, saudara-saudara,
kalau misalnya saudara-saudara mau buat gerakannya, gambarnya itu pad-nya itu saudara buat sendiri, saudara bisa pilih add animation, lalu more motion, bukan more motion pad, tapi sebentar. Add animation, lalu di bawah itu ada namanya custom pad. Ya, kalau custom pad itu saudara silakan gambar sendiri. Ya, seperti itu. Saudara bisa gambar sendiri pad-nya mau bagaimana. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Yang ketiga itu adalah spin. Yang pertama itu down, yang kedua itu right, yang ketiga itu spin. Oke, animasi yang pertama juga jadi hilang ya. Oke, dengan saudari Fani ya, yang Mac ya. Oke, yang Mac. Nanti saya coba perhatikan lagi gambarnya. Maaf ya, saya lanjutkan dulu ya, karena waktunya terbatas. Sebentar, saya coba lihat. Oke, nanti mungkin bisa WA saya kalau memang belum berhasil. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Maaf. Oke, nah, saudara kita kan buat ini sekarang. Sekarang yang pertama, insert picture. This device, kita kan buat background-nya dulu. Ya, background-nya dulu. Silahkan masukkan background 1. Masukkan background 1. Ya, background satunya tadi kecil, lalu digeser sampai mentok. Nah, seperti gambar ini atasnya hitam. Kita mau buat atasnya hitam. Bawahnya sudah dimasukkan, lalu kita buat atasnya hitam. Insert shape. Insert shape, lalu rectangle, klik drag. Ya, silakan diatur. Oke, sudah. Sekarang kita mau ubah ini warnanya hitam. Sudah bisa ubah warna ini ya. Yaitu diklik gambar kotaknya, lalu pilih format, lalu di sini ada shape fill, shape outline, mungkin di Office yang sebelum-sebelumnya agak berbeda. Lalu shape fill-nya kita pilih hitam. Shape outline-nya kita ganti hitam. Oke. Nah, warna background pertama ini kan ada gradasinya. Yang ini kan murni hitam. Jadi yang hitam ini kita klik kanan, lalu send to back. Ya, supaya terlihat lebih bagus. Warna hitamnya, gradasinya masuk. Oke, kita sudah punya background-nya. Ya, kita sudah punya background-nya, sekarang kita masukkan gambar apinya. Insert, picture lagi, this device, api 2. Insert, diklik drag, taruh di kanan bawah. Oke, kanan bawah. Sudah. Sekarang kita mau masukkan gambar orangnya. Picture, this device. Silakan masukkan 2 gambar orang saja ya, supaya nggak banyak lama-lama. 2 gambar orang, yaitu orang 1 dan orang 3. Ya, insert. Lalu gambar orang kedua, orang ketiga, insert. Nah, kita punya 2 gambar orang. Kita mau buat orang ini di awal nggak muncul. Tadi kita sudah belajar ya, yaitu harus ditaruh di luar layar kerja kita. Jadi kita geser. Yang pertama, orang pertama kita geser. Orang kedua kita geser. Nah, sudah ada di luar. Sekarang kita mau buat animasi karena animasinya sama, yaitu ke kanan. Ya, kan kita mau ceritanya setiap manusia itu berdosa dan karena berdosa maka kita akan menerima maut. Sudah kita akan grup ini, dijadikan satu supaya kita nggak buat orang pertama dibuat animasinya, orang ketiga dibuat animasinya, padahal animasinya sama. Diklik gambar orang pertama,
tekan shift. Sekarang tekan shift, shift-nya jangan dilepas, lalu klik gambar orang kedua. Oke ya, saya ulangin ya. Klik gambar orang pertama, lalu sekarang tekan shift, klik gambar orang kedua. Jadi dua-duanya keklik, dua-duanya ke select nih ya, lihat. Lalu klik kanan, pilih grup. Nah, sekarang jadi satu kotak. Kalau kita gerakin, langsung dua-duanya bergerak. Oke. Oke ya, sudah. Sekarang kita mau buat animasi, dia berjalan dari kiri ke kanan. Tadi kita sudah belajar. Ini mengulang, yaitu animasi, klik gambar. Ya, betul. Animasi, add animation, lalu more motion pad, right. Ya, betul ya. Good. Right. Nah, tapi kan ini berhentinya di sini. Kita geser. Sampai dia keluar di kanan. Kalau kita play, kita coba tes. Wah, kok cepet ya? Udah cepet terus kok lewatin api doang ya? Wah, berarti nggak masuk neraka nih, nggak dihukum nih ya, padahal berdosa, begitu ya. Nanti kok lewatin api nih? Bagaimana ini? Ya. Oh, berarti kalau kita berdosa nggak perlu dihukum ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau durasinya mau dilambatin, silakan saudara atur. Tadi sudah tahu caranya. Bagaimana caranya supaya sepertinya orang ini masuk ke dalam api? Caranya bagaimana? Caranya, gambar ini kita harus buat dua. Oke, diklik gambarnya, saudara bisa ada dua cara, yaitu insert lagi seperti tadi, atau diklik gambarnya, lalu tekan Ctrl C, ditahan, lalu Ctrl V. Jadi ada dua gambarnya. Kalau sudah ada dua, taruh gambarnya sama persis. Seperti gambar yang sebelumnya, sama persis. Taruh. Tempel, sama. Setelah itu, ini belum selesai. Kalau kita play ini, maka dia akan di belakangnya api nih. Nah, bagaimana? Klik ini, kan di questionnaire ada pertanyaan ya. Ini ada fungsi crop atau enggak? Di PowerPoint itu ada fungsi crop. Klik gambarnya, pilih crop. Lihat ya. Begitu diklik crop-nya, pilih gambarnya, lalu format, klik gambar, format, crop. Ini berubah nih. Ada garis-garis hitamnya. Silakan yang kiri digeser, diklik, tahan, sampai ke tengah. Jadi seperti ini. Ya. Lalu crop-nya dilepas. Oke. Gambar yang setengah ini, klik kanan, bring to front. Yang di bring to front gambar yang setengah ini ya. Kalau kita play sekarang, maka dia akan masuk ke dalam api. Oke. Ya jelas ya, ini manipulasi aja, ini manipulasi gambar supaya dia bisa masuk. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Sudah berhasil semuanya? Seperti ini ya. Oke. Ini hanya pengulangan-pengulangan saja. Oke, sekarang kita akan buat surganya. Kita akan buat surganya, lalu Allahnya. Kita akan buat background surganya dulu. Insert. Saudara ini bebas ya, ini mau bikin sendiri kan? Lucu-lucu aja. Yang itu bisa. Aturannya, bagiannya seperti apa, saudara bisa atur, bebas nih ya. Kalau saya di sini siapkan ada 3, yaitu awan, background 2, dan orang-orang. Ya, saudara boleh atur bebas, mau cuman awan doang, mau cuman kuning-kuningnya doang, boleh. Silakan saudara atur, mau kuningnya di belakang, putihnya di depan, bebas. Saudara tadi sudah tahu bagaimana cara memasukkan, membuat dia di depan, membuat dia di belakang gitu ya. Silakan atur. Boleh masukkan background-nya 3-3-nya atau cuma 2. Ya, kalau saya kuningnya di belakang, lalu ada gambar orang-orangnya, lalu awannya. Nah,
kita kan maunya ini di awal nggak muncul nih. Kalau seperti ini, di awal udah muncul. Padahal kan ceritanya surganya munculnya nanti. Gitu ya, dalam cerita kita, waktu kita mau cerita sekolah minggu. Oke, kita grupkan dulu ketiga gambar ini. Tadi sudah belajar bagaimana cara membuat ini jadi grup. Silakan, sudah grup. Buat gambar ini jadi grup. Grup. Oke. Lalu kita akan buat animasi dia masuk, muncul. Oke, sudah di grup, lalu diklik gambarnya. Animation. Add animation, pilih yang entrance. Sudah boleh pilih appear, boleh pilih fade, bebas. Ya, silakan pilih. Saya pilih fade. Oke. Dan ini adalah on click. Karena kita, kalau saya maunya begini, manusia berdosa, karena manusia berdosa, maka kita dihukum. Lalu biasanya saya nanya dulu sama anak-anak, anak-anak, kalian mau nggak dihukum? Gitu ya. Jadi, kita buat on click itu tujuannya apa? Supaya memberikan waktu, jeda. Supaya kita bisa tahu kapan nih animasi ini dijalankan. Gitu ya. Kalau after effect, atau with after previous atau with previous itu langsung otomatis dia jalan tanpa perlu kita klik. Kalau kita butuh waktu untuk ngomong dulu, untuk kasih pertanyaan atau apa, gunakan on click. Oke. Ini on click. Lalu sekarang kita mau munculkan Allahnya. Insert picture. Di sini file name-nya Tuhan Yesus. Ya. Silakan saudara atur. Nah, Tuhan Yesusnya munculnya kapan? Munculnya setelah animasi surganya muncul. Oke. Jadi setelah animasi surga muncul, kita mau munculin Tuhan Yesus tanpa perlu kita klik otomatis. Caranya bagaimana? Tadi kita sudah sama-sama ya. Yaitu pertama kita add animation dulu, entrance-nya boleh appear, boleh fade, bebas. Lalu start-nya, karena kita mau otomatis setelah surganya muncul, berarti after previous. Ya, kalau kita play, lalu kita sekarang udah ngomong nih ya, anak-anak kalian mau dihukum nggak? Nggak mau, nggak ada yang mau. Wah, kita bersyukur kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita klik, muncul surga, muncul Allahnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini udah nih. Lalu kita ngomong lagi nih, Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah itu melihat kita, peduli kepada kita, dan dia baru kita ngomong nih, dan dia mau datang ke dalam dunia, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Nah, baru kita mau munculin salibnya. Sekarang insert, picture, salibnya dimunculkan. Oke, silakan saudara bisa atur. Animasinya seperti apa? Kita harus tambahkan animasi, animation, add animation. Saudara boleh bebas apa? Saya pilihnya fly in. Ya. Nah, kalau fly in ini ada pilihan lagi. Kalau di sini kan tadi fly in-nya tuh ini ya, dari bawah ya, gitu ya, dari bawah nih salibnya munculnya. Kan aneh. Kok salib muncul dari bawah gitu ya? Dari atas lah, kan Allah turun ke dalam dunia, dalam Tuhan Yesus. Berarti dari atas dong. Kita bisa ubah, saudara, arahnya. Kalau di Office 2010 ke atas, kalau saya nggak salah 2010 ke atas, itu di sini ada efek option langsung, bisa pilih from mana. Kiri, kanan, atas, bawah, gitu ya, samping. Kalau misalnya nggak ada di situ, saudara klik gambar salibnya, lalu di animation panelnya, klik panah ke bawah, effect option, lalu di sini ada pilihan, direction-nya. From top kalau saya. Jadi dari atas. Start-nya apa? On click, karena saya butuh waktu untuk ngomong dulu. Oke, saudara sudah ya, sampai di sini ya. Setelah ini yang mungkin agak sulit gitu ya, karena ada beberapa animasi, satu gambar itu akan ada 3-4 animasi.
Oke, sudah ya, sini ya. Semua sudah. Sekarang kita selanjutnya kan, nah sekarang kita punya jalan nih. Ada jalan, ada kesempatan kita untuk diselamatkan. Caranya bagaimana? Percaya pada Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, sekarang kita insert lagi, kita nggak bisa gunakan picture orang yang sama karena kan dia sudah ke kanan. Ya, lalu kita juga udah buat grup. Kita insert gambar orang yang lain, picture, this device. Saudara silakan pilih gambar orang keempat, yang anak kecil. Oke, sama seperti tadi, taruh di luar. Nah, kita akan buat animasi anak ini berjalan lalu berhenti di salib. Ya, dia jalan lalu berhenti di salib. Oke, saudara seperti itu ya. Berjalan berhenti di salib. Tadi kita sudah belajar. Silakan saudara buat animasinya. Add animation, more motion pad, right. Kita mengulang. Oops, right. Oke, lalu geser anaknya, stopnya itu di salib. Setelah stop di salib, kita kasih pertanyaan, kamu mau percaya sama Tuhan Yesus nggak? Mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat nggak? Oh, mau. Berarti dia diselamatkan. Masuk ke surga. Berarti kita pilih lagi, anaknya diklik, add animation, more motion pad, up. Sekali lagi ya tadi ya. Ini animasinya adanya di kiri. Kita harus geser. Karena kita mau mulai sini. Ya, silakan saudara bisa geser. Oh, salah. Saudara kalau geser ini sebenarnya ada dua cara. Titiknya satu-satu mau digeser juga boleh, atau tadi garisnya digeser juga boleh. Ya, kalau barusan itu titiknya saya geser satu-satu. Stopnya di atas, startnya di bawah. Oke, startnya apa? On click, karena kita mau ngomong dulu. Nah, sekarang kita mau buat dia kan masuk ke surga nih. Berarti dia menghilang lalu muncul di surga. Bagaimana caranya? Klik gambar anaknya, add animation, lalu pilih exit karena kita mau hilangkan dia. Ya, boleh disappear, boleh fade, ya bebas. Mau disappear apa fade? Ya, saya pilih disappear. Nah, disappear-nya kan kita mau otomatis begitu dia naik sampai di ujung salib dia hilang. Artinya start-nya adalah bukan on click, bukan with previous, tapi after. Karena setelah dia naik ke atas sampai di atas baru hilang. Berarti after previous. Oke, nah, after previous ya. Jadi kalau kita jalankan animasinya, kita tanya, kamu mau percaya sama Tuhan Yesus nggak? Saya mau percaya. Dia naik ke atas, dia hilang. Nah, bagaimana caranya dia muncul di surga gitu ya? Masa hilang terus udah hilang gitu ya? Kan aneh, jadi menyeramkan, hilang, nggak tahu kemana, nggak di surga, nggak di neraka, terus di mana begitu ya? Kita munculkan. Nah, kalau ini kita harus menambahkan satu gambar. Kenapa? Kok satu gambar lagi? Nggak bisa gunakan gambar yang sama. Bisa aja sih, cuman karena kalau dalam kasus ini yang saya buat itu, saya mau anaknya itu di surga itu kan kalau digambarkan dalam Alkitab itu berbaju putih, sedangkan anaknya nggak baju putih, ya. Jadi kita gunakan gambar yang lain yang memang sudah menggunakan baju putih. Insert picture, ya, this device atau on my PC, lalu pilih orang 6 karena dia sudah baju putih nih. Ya, geser, taruh di sebelahnya Tuhan Yesus. Oke, lalu kita tambahkan animasi. Tunggu sebentar ya. Oke ya, lalu kita tambahkan animasi. Animasinya apa? Yaitu entrance. Add animation, entrance, boleh appear, boleh fade. Startnya apa? Yang pasti bukan on click.
Kan kita mau begitu dia hilang di ujung salib, dia muncul di surga. Berarti after previous. Kalau kita play, masuk ke neraka, Tuhan Yesus Allah mengasihi kita, dia datang ke dalam dunia, mati kayu salib, sehingga setiap kita punya kesempatan untuk diselamatkan. Percaya pada Tuhan Yesus, maka dia akan selamatkan, memperoleh hidup kekal, tinggal selamanya di surga. Oke, ya. Nah, saudara, ini beberapa hal-hal simple gitu ya buat animasi. Saudara, ini belum digabungkan dengan suara, belum digabungkan dengan yang lain-lain. Ya, ini prinsipnya, apa yang saya sampaikan ini prinsipnya. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Oke. Mengedit warna baju dari gambar yang kita mau pakai ini, apakah bisa dilakukan PowerPoint juga? Bisa sebenarnya, bisa. Ya, apakah dilakukan di Photoshop? Kalau saudara bisa Photoshop, silakan saudara gunakan Photoshop lebih rapi. Kalau tidak bisa, saudara gunakan PowerPoint, gitu ya. Kan kalau yang gambar yang putih ini nggak ada kakinya ya, ya kakinya dihilangkan saja, gitu ya. Misalnya ini ya kakinya di crop seperti itu, lalu nanti di crop, lalu nanti di format warnanya, colornya, ya ada warna merahnya mungkin dihilangkan, ya karena ini bajunya. Kalau yang memang di PowerPoint kita tidak bisa ganti warnanya, paling kita buat transparan, ya karena ini kan awannya sudah putih. Jadi kita pertahankan bagian kepala sama tangannya aja, paling seperti itu. Ya. Memang lebih enak editnya di Photoshop. Oke, Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Waktu kita tinggal 4 menit di sini. Oke. Ada gambar animasi orang yang bergerak, kita dapat di ini LCD, apakah bisa dipakai? Bisa. Bisa. Misalnya kita punya gambar bergerak, gambar GIF. Ya. Gambar GIF. Sebentar ya, saya kasih contoh, misalnya gambar GIF. Biasanya di internet, kalau misalnya saya lagi nggak buat, saya cari aja di internet gambar GIF yang bergerak. Sebentar, ini saya masukkan dulu ya. Maaf. Sorry, sebentar ya. Saya insert picture, this device, picture. Sebentar, saya cari gambarnya karena saya nggak siapkan. Oke. Saudara ini ada gambar GIF nih ya. Ini misalnya saudara punya gambar orang yang kayak melangkah gitu ya, kayak melangkah bergerak. Kita tambahkan animasi bisa, ya tinggal seperti tadi aja. Prinsipnya sama aja, saudara ya. Animation, lalu misalnya appear, gitu ya. Lalu add animation, kita buat dia muter-muter. Oke. Yang lain saya delete dulu. Oke, contoh. Saya munculkan. Sebentar ya. Saya munculkan, lalu dia bergerak. Oke. Kita cari gambarnya dari mana? Saudara, ada beberapa cara. Nanti saya juga sampaikan. Yang pertama, saudara bisa cari di internet. Ya, saya carinya biasa di Pinterest. Itu. Yang kedua, saudara bisa scan. Misalnya saudara punya alat peraga, wayang-wayang, seperti itu ya. Atau mungkin saudara punya gambar-gambar dari majalah atau dari apa, gitu. Saudara bisa gunting, lalu saudara bisa foto atau scan, kalau saudara punya scanner, scan, lalu gunakan itu. Ya, contoh misalnya gambar yang ini. Ini itu dari yang ini nih,
Yang ibu-ibu ini gambar dari Suara Sekolah Minggu, wayang-wayangan, yang saya foto. Seperti itu ya. Ini jadi seperti itu sih. Saya juga nggak terlalu bisa gambar. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bisa gambar, ya bisa minta dia gambar di kertas atau di apa, lalu difoto atau di-scan. Seperti itu. Kalau gambar yang di cerita ini, itu saya beberapa cari di Pinterest, ya, di Google. Lalu yang ini, gambar yang ibu-ibu ini saya scan. Seperti itu. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Sorry guys. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya stop share screen. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita gabung lagi sama yang lain ya, karena ini sudah waktunya. Semuanya kita akan ke main room lagi. Nah, saudara, ada yang saya mau sampaikan lagi. Ya, saudara, tadi memang ada beberapa pertanyaan bagaimana cari gambar. Saudara bisa gunakan gambar-gambar yang ada di Google seperti itu, atau misalnya saudara kalau misalnya saudara punya alat peraga atau kain flanel, biasa gambar-gambar flanel, saudara bisa scan itu atau foto itu. Ya, ada beberapa PowerPoint yang saya buat dari alat peraga wayang-wayangan SSM gitu ya. Lalu saya tambahkan animasi di PowerPoint. Ada yang saya buat dari gambar-gambar flanel yang saya scan, lalu saya tambahkan animasi di PowerPoint gitu. Kalau misalnya saudara bisa gambar atau ada teman saudara bisa gambar, tapi dia nggak bisa gambar di komputer, dia gambarnya di kertas begitu ya. Alasnya itu kertas gitu, nggak bisa di komputer. Saudara bisa gambar, lalu saudara bisa scan atau foto, lalu animasikan itu di PowerPoint, gitu ya. Nah, oke, saudara ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan tentang PowerPoint, yaitu trigger. Nah, bagaimana kita membuat pengajaran yang agak interaktif? Biasanya ini digunakan oleh guru-guru sekolah, gitu ya, guru-guru sekolah. Nah, saya akan share screen, saudara. Sebentar, saya share screen. Oke, ini cuma contoh, mungkin kita tidak punya waktu untuk mencoba. Ya. Nah, saudara, ini hanya contoh, yaitu menggunakan trigger. Jadi kalau di sini, misalnya kita mau ajak anak-anak, kalian tahu nggak bunyi kucing itu seperti apa, bunyi anjing seperti apa? Misal diklik anjingnya, lalu anjingnya muncul dan ada suaranya. Diklik kucingnya, gambar kucingnya muncul, lalu ada suara. Ya, misalnya kalau dulu tuh waktu saya sekolah juga gurunya suka menggunakan ini, tapi bukan dari PowerPoint, yang memang aplikasi yang sudah ada. Anak-anak sekarang gunakan tab iPad, itu kebanyakan aplikasi-aplikasi yang seperti ini, yaitu begitu apa yang diklik ada yang muncul, apa yang diklik ada suaranya. Nah, kita bisa buat itu di PowerPoint. Bagaimana cara buatnya? Cara buatnya cepat saja, ya. Saudara, kita menggunakan juga animasi. Ya, kita menggunakan animasi, bedanya ada satu hal lagi yang kita tambahkan, yaitu trigger. Ya, misalnya kalau yang tadi tulisan. Kita pertama buat dulu tulisannya, misalnya kucing. Ya, kucing. Kita buat seperti tombol begitu. Ya. Lalu warna tulisannya kita ubah jadi salah. Putih, ya, kita perbesar. Oke. Nah, lalu kita munculkan gambar kucingnya. Sebentar ya. Kita gambar kucing-kucing. Oke, kita insert nih kucingnya. Ya. Lalu kita insert juga suaranya. Kalau kita mau gunakan suara, yaitu insert audio on PC, lalu kita masukkan suara kucingnya. Insert. Ya, kita geser di bawahnya supaya gampang. Nah, kan kalau kita tidak tambahkan animasi, ini semuanya muncul. Kita harus buat animasinya, yaitu kucingnya. Tadi sudah belajar ya, animation, misalnya add animation, appear. Ya,
Jadi begitu diklik, dia muncul. Nah, tapi kan kita maunya pas kata kucing yang diklik baru dia muncul dan bunyi. Caranya bagaimana? Di sini, animation ini, kucing ini, diklik kucingnya, lalu di sini ada namanya trigger. Trigger itu yang men-trigger itu ya, apa? Diklik, on, click, off, apa? Yaitu text box 3, yaitu kucing, tadi tulisan kucing, text box 3. Ya, text box 3. Jadi, begitu ini diklik, kucingnya muncul, tapi suaranya belum. Artinya, ini suaranya juga kita harus buat trigger. On, click, off, text box 3. Tapi, kita maunya ini kan bersamaan gitu ya. Kita mau bersamaan, jadi ini with. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Wah, saya nggak mau nih gambar ininya muncul nih. Ya, bisa diklik ini, lalu di playback, lalu pilih hide during show. Jadi begitu diklik, seperti itu. Ya, ini prinsipnya. Jadi itu fungsinya trigger. Ya, jadi saudara bisa buat lagi yang lain, misalnya ada gambar, lalu saudara pengen nih gambarnya itu nanti waktu diklik gambar pohon atau diklik gambar apa tuh buat penyiram pohon, nanti dia jadi nyirem, waktu disiram itu nanti muncul buahnya, muncul bunganya. Kita gunakan trigger. Ya, itu bisa. Ya, karena memang waktu, keterbatasan waktu, kita nggak banyak waktunya, jadi itu sekilas saja. Saudara prinsipnya saudara sudah dapat, dasar-dasarnya saudara sudah dapat, saudara-saudara tinggal kembangkan, pelajari lebih jauh lagi. Oke? Ya, Pak Michael, ini berapa? Ya. Maaf dipotong. Ya. Itu tadi waktu di trial, ada yang bilang suaranya nggak keluar. Betul, di saya juga nggak keluar. Oke. Suara dari yang... Kucingnya tadi. Suara kucingnya? Oke. Iya, tadi mungkin Pak Michael belum share sound mungkin. Ya. Ya, sorry. Saya belum share soundnya. Boleh Ya. diulang Pak Michael supaya kita bisa mendengar suara kucingnya Pak Michael kayak apa? Oke. Beda Iya. dengan suara Maaf ya, kucing kami. karena saya buru-buru, jadi saya lupa gitu klik ya. Nah, ini yang sudah jadi. Yang sudah jadi ya. Jadi kalau diklik, oke, kedengeran suara anjingnya? Oke ya, ini kucing. Ayam. Mau anjing lagi. Mau ayam lagi. Nah, seperti ini. Biasanya ini menarik buat anak-anak kelas kecil, TK, kelas 1, kelas 2, itu menarik gitu ya. Memunculkan satu gambar, lalu diklik apa, nanti ada apa, begitu ya. Bisa seperti itu. Ya, Pak Michael, silakan. ada pertanyaan, apakah PPT ada option record slideshow kita? Ada. Voice over? Ada. Kita bisa record suara kita bisa, makanya kita bisa bikin film gitu ya, video dari PowerPoint. Memang kita hari ini tidak pelajari gitu ya, karena ada feature yang namanya rehearsal juga, gitu ya, record efek-efeknya. Jadi kita bisa buat itu semua dan kita record, lalu kita masukkan suara kita, itu bisa semuanya. Jadi saudara-saudara kalau misalnya saudara pengen buat film, buat video, tapi saudara tidak ngerti editing video, saudara tidak punya software, laptopnya tidak kuat, saudara bisa gunakan PowerPoint, gitu ya. Awalnya dulu kenapa ya saya tertarik mengembangkan ini, karena saya merasa tertantang gitu ya. Masa anak SD bisa bikin film dari PowerPoint? Udah lama ya, udah berapa 20 tahun yang lalu itu saya lihat. Saya bilang, waduh, saya kalah sama anak SD. Anak SD bisa bikin film, video dari PowerPoint. Saya PowerPoint cuma munculin teks doang, gitu ya. Jadi saya pelajarin itu. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi silakan saudara-saudara kembangkan sendiri. Kalau saudara bingung, saudara bisa di YouTube sebenarnya juga ada panduan-panduannya. Saudara bisa lihat juga. Atau misalnya saudara mau dalamin, saudara bisa hubungin saya, kita atur waktu sama-sama. Dan minggu depan itu akan ada satu pelatihan lagi, kita menggunakan green screen, editing green screen dengan handphone,
ya, recording dengan Zoom, dan bagaimana kita menambahkan, menggabungkan apa yang sudah kita edit, sudah kita record di Zoom, kita masukkan ke PowerPoint, lalu kita tambahkan animasi-animasi supaya bisa lebih menarik, gitu ya. Jadi minggu depan kita akan belajar itu green screen, ya, kita gunakan editing dengan handphone, lalu recording dengan Zoom. Kalau kita nggak ngerti editing, bingung, males, lalu kita gabungkan dengan PowerPoint. Tetapi untuk minggu depan, gitu ya, karena hari ini banyak sekali gitu dan akhirnya jadi sulit ya, kita nggak bisa ngobrol, komunikasi, diskusi, berinteraksi. Jadi minggu depan hanya 100 orang pendaftar. Ya, hanya 100. Jadi linknya apakah sudah ada? Jadi kami membatasinya dari pendaftaran ya saudara-saudara ya. Jadi saudara 100 sudah kita tutup. Jadi masa anugerahnya di situ tuh ya. Ya, 100. Apakah Greensin harus pakai laptop? Enggak. Nanti kita editingnya belajarnya pakai handphone. Zoom-nya pakai laptop ya. Seperti itu ya. Jadi linknya nanti ada ya Bu Ana ya? Ya, nanti ada linknya. Jadi kita akan masuk dulu ke pengumuman. Kemudian nanti ada setelah penutup kita akan buka pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab setelah kita tutup karena mungkin ada orang-orang yang ada kegiatan setelah ini. Saya serahkan dulu ke Rafa. Silakan Rafa. Terima kasih banyak Pak Michael, Bu Ana. Menarik sekali ya, kita dapat banyak pengetahuan baru. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup dengan beberapa pengumuman ya. Yang terkait saat online workshop sesi 2 minggu depan, kami akan membatasi jumlah peserta, seperti yang tadi Pak Michael bilang, hanya 100 pendaftar. Jika di atas itu sudah ditutup, Bapak Ibu. Apabila ada pengumuman tambahan, saya persilakan kepada Bu Ana atau rekan-rekan yang lain. Oke. Mungkin host bisa di-share screen. Jadi hari ini memang kita tidak link ke YouTube karena kita breakout room gitu ya. Jadi rencananya main room itu memang kosong tadinya tuh, tapi karena ada kemacetan akhirnya main roomnya diisi. Oke. Ya, jadi saudara materi ini bisa dilihat di materi di link ini ya, materi saat online course diunduh pada link tersebut. Rekamannya saudara tunggu saja karena masih perlu diproses dulu ya, yang dari breakout room nanti dirapihkan terlebih dahulu gitu. Oke, lanjut. Ya, untuk kegiatan saat update-nya bisa dilihat dari sini ya, untuk melihat hasil rekaman webinar atau saat online course di sana. Saudara, hari ini kita lebih banyak workshop. Karena ini adalah workshop ya, workshop online. Jadi kami juga agak kebingungan dari kemarinnya waktu tahu banyak sekali kita bilang menjadi bukan saat online workshop, jadi saat online warehouse gitu ya. Jadi untuk materi PowerPoint mungkin agak sulit kali ya Pak Michael ya, tapi lebih ke arah rekaman ya. Karena PowerPoint-nya hanya sebagai contoh-contoh aja gitu ya. Oke, bisa lanjut. Ya, jadi saudara untuk persembahan untuk saat, kalau saudara dapat hari ini gratis luar biasa banget ya. Kalau di luar saudara harus bayar. Tapi sebenarnya kami dari saat mempunyai satu kerinduan supaya apa yang bisa dibagikan, saudara benar-benar mesti manfaatkan untuk pelayanan gitu ya, untuk mengembangkan pelayanan saudara. Akan tetapi saya memberikan kesempatan pada saudara-saudara untuk memberikan persembahan. Ya, karena masih banyak tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai institusi sekolah Alkitab untuk terus mempersiapkan pemimpin-pemimpin, dan juga kita sebenarnya sedang mengerjakan portal ya, digital portal, sehingga semua sumber-sumber yang berguna untuk pelayanan nanti ada satu, istilahnya ada satu gudangnya gitu, ada satu rumahnya begitu. Jadi saudara silakan yang mau memberikan persembahan ditambahkan angka 1 di belakang nominalnya untuk bengkel guru ini ya, khusus untuk bengkel guru ini. Nah, jadi saudara-saudara saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam persembahan ini yang lalu. Saya sangat bersyukur sekali, dan saya sendiri adalah orang yang
volunteer. Jadi sebenarnya persembahan ini semuanya untuk saat, ya, untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin di gereja dan di sekolah Kristen. Jadi saudara, ini kesempatan untuk saudara. Silahkan lanjutkan lagi. Ya, banknya Bank BCA. Nah, ini saudara, ya, saudara yang ada di sini 580, aduh cepet deh ya, karena kita cuma 100. Minta maaf karena kita mau semaksimal mungkin ya, tidak mau mengecewakan orang-orang yang sudah mendaftar, kemudian tidak bisa latihan secara maksimal, jadi kita putuskan 100 pendaftar. Ya, tadinya Pak Michael mau memberikan yang hari ini tuh hanya untuk 30 orang, saudara. Ya. Jadi tiba-tiba 1.100 lebih, aduh, gitu ya. Nah, jadi saudara, itu sudah ada linknya, bit.ly Saat Anak. Saudara silakan mendaftar ke sana, hanya 100 saja, kemudian nanti akan kami tutup. Gitu ya. Saya nggak tahu udah dibuka apa belum ya? Apa udah dibatasin belum ya sama Linda? Hosana, help. Totonya jadi 500 lagi, Michael. Oke, kita akan, saya kembalikan ke Rafa. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ana. Jika tidak ada pengumuman tambahan, kita akan memasuki sesi tanya-jawab ya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu tentang rekaman Zoom kali ini. Apakah Zoom kita ini direkam? Apabila direkam, nanti filenya akan dikirimkan kemana, begitu. Karena banyak sekali yang minta file rekamannya. Tadi sudah dijawab ya, sebenarnya Di sudah YouTube. ada pengumumannya, rekamannya ada di YouTube Ya. ada di PowerPoint tadi itu, saat ya. Saudara cari aja bros di YouTube. Tapi untuk hari ini belum ada ya, masih diproses. Minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin. Ya, kira-kira 2 Biasanya minggu lagi lah. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Mungkin sudah tidak ada ya. Oh, pendaftarannya belum dibuka ternyata, Bu Ana. Soalnya udah ada yang mau masuk, nggak bisa daftar. Oke, baik. Saya rasa Atau mendingan sudah habis. buka dulu. Ya, informasi pendaftaran tadi sudah ada. Oh, udah bisa tuh katanya. Ada yang udah bisa. Jangan-jangan udah penuh, makanya ini ada yang nggak bisa. Oh, kita sendiri belum masuk. Kita nggak bisa masuk. Biasanya kita nggak bisa masuk nanti. Ya, oke. Nah, saudara, sebenarnya saya tambahkan aja pengumuman. Setelah ini akan ada lagi workshop-workshop lain yang akan datang itu. Saya sudah minta untuk latihan pembuatan audio podcast. Dan setelah itu akan dibawakan Pak Antoni, Ibu Ivon, Sukri dan Hai. Kemudian Hai-nya tapi nggak bisa ikut, Sukrinya aja. Kemudian setelah itu saya meminta Pak Wendy untuk membawakan ventriloquism. Ya, jadi bagaimana melakukan ventriloquism. Itu tanggalnya juga sudah ada, saudara nanti pay attention aja dengan pengumuman-pengumuman yang ada. Nah, untuk ventriloquism dan audio saya rasa itu nggak ada batas ya. Jadi latihan sendiri-sendiri di rumah, kita tidak perlu melihat gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, memang Pak Michael hari ini banyak yang nggak keburu ya. Ya, banyak yang nggak keburu, nggak belum selesai begitu. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube-nya, dan kemudian yang akan datang, yang 100 mungkin nanti juga kita bisa share di YouTube juga ya Pak Michael ya, yang nggak kebagian bisa lihat di YouTube. Betul. Oke, mungkin. Tidak ada lagi? Mungkin ada banyak yang minta file PPT yang sudah jadi ya, yang tadi. Itu yang bagaimana? udah jadi. Ya. Oke, nanti mungkin bisa WA saya, mungkin kalau memang ada yang butuh, tapi saya nggak ya kasih cuman 1-2 aja, nggak semua sekali lagi ya. Saya pengennya rekan-rekan itu membuat sendiri, berkembang begitu, karena kalau kasih jadi jadinya
ya sudahlah, pakai aja yang udah jadi begitu ya. Ya, jadi memang ini adalah workshop, saudara. Ya, beda dengan saat online course. Ini adalah saat online workshop. Jadi memang harus dikerjakan untuk workshop. Saudara-saudara mengerjakannya. Jadi memang kalau workshop agak susah tuh PPT-nya bagaimana caranya. Jadi memang harus rekaman sih, rekaman video yang bisa dilihat gitu ya. Oke, ada lagi? Baik, ada pertanyaan lagi. Untuk minggu depan, sesi minggu depan itu bisa menggunakan iOS atau bisa Android? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Pak Michael, ada yang bilang kalau pakai Mac itu beda ya? Kalau pakai Mac maksudnya laptop. Oh, besok itu kan kita lebih ke handphone ya, karena supaya yang lebih lebih banyak orang bisa gunakan ya. Jadi besok itu kita belajarnya dengan handphone sih ya. Seperti itu. Atau kalau ini maksudnya nih pertanyaan ini yang Bu Ana itu PowerPoint atau yang buat minggu depan? Yang minggu depan. Oh, yang minggu depan. Kalau Mac sih agak berbeda. Hari ini yang Mac juga tanya hari ini PPT. Iya, yang Mac itu agak berbeda. Tadi memang juga ada yang nanya sama saya minta WA, nanti saya akan pastikan lagi gitu ya, karena add animation-nya nggak ada. Seperti itu ya. Memang agak beda sih kalau Mac, tapi setahu saya dari survei saya itu yang gunakan Mac itu nggak banyak, hanya belasan. Ya. Oke. Ya. Ada beberapa pertanyaan lagi untuk terkait sesi minggu depan. Apakah teknik green screen itu harus mendownload aplikasi tertentu, begitu Pak Michael? Ya, nanti akan diinformasikan, begitu yang sudah daftar, itu akan diinformasikan sih. Ya. Oke, nanti beberapa bahan-bahan juga nanti akan di-share ke mereka. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, kita sudah sampai pada penghujung acara ya. Ini sedikit hal baru yang kita dapat pelajari. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi yang dapat kita pelajari untuk memaksimalkan PowerPoint. Kiranya waktu yang cukup singkat ini dapat memberikan manfaat ya dan berkat bagi pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan menutup acara pada sore hari ini. Saya persilakan doa penutup oleh Bung Gottlieb. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sangat bersyukur karena ada waktu yang luar biasa kami bisa bersama-sama belajar untuk melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Ini sesuatu yang memang tidak mudah tetapi sangat memberikan pencerahan dan semangat baru buat kami Tuhan. Berikan kami hati yang terus mau belajar Tuhan, mengembangkan apa yang sudah diberikan. Kami sangat bersyukur untuk Pak Michael, Bu Anne, dan tim saat yang sudah sangat luar biasa mendukung pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih saudara-saudara. Khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim support ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah membantu Rafa dan teman-teman sekalian. Luar biasa. Juga Doni dan Bunhau. Doni juru selamat. Ebi, satu lagi ya. Dari, Ebi. ya, terima kasih. Thank you.